Madiun di ujung tahun 1948, saat Republik yang masih muda dilanda revolusi fisik melawan upaya pendudukan kembali Belanda atas wilayah Republik Indonesia. Saat itu di Madiun terjadi sebuah goncangan dahsyat, yakni pengkhianatan FDR PKI yang mendirikan negara Soviet Indonesia. Salah satu sosok yang menonjol bahkan menjadi gembong pemberontakan pengkhianatan tersebut adalah Musso. Musso di luar negeri dikenal sebagai Paul Mussotti, sementara nama aslinya adalah Musso Munawar. Musso Munawar lahir di Kediri pada tahun 1897. Musso berasal dari keluarga berada dan hidupnya berkecukupan. Ayahnya, Mas Martorjo, adalah pegawai bank di Kecamatan Wates. Ibunya mengelola kebun kelapa dan kebun mangga. Sedari kecil, Musso Munawar rajin mengaji di musola dan di desanya. Pada usia 16 tahun, Musso melanjutkan pendidikan ke sekolah guru di Batavia. Di Batavia, Musso diangkat anak oleh Ki Haji Hasiu. Musso juga bertemu dengan Alimin Prawirodirjo yang nantinya menjadi pentolan PKI juga. Setamatnya sekolah guru, Musso kemudian kuliah di kampus pertanian di Buitenzorg atau di Bogor sekarang. Versi lain menyebut Musso bersekolah di Hoger Burger School. Sewaktu berada di Surabaya, Musso kos di rumah Cokro Aminoto dan di sana bertemu dengan Haji FM Sneflit. Musso muda juga satu kos bersama Soekarno, juga Kartosuwiryo, yang kelak mereka akan berbeda haluan ideologi dalam pemikiran politiknya. Ketika Haji Umar Said Cokro Aminoto mendirikan Sarekat Islam pada tahun 1912, Musso juga aktif di dalamnya. Namun demikian, Musso juga aktif di ISDP, bentukan Sneflit yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia PKI. Musso kemudian menjadi salah satu pemimpin PKI di awal 1920-an. Dia adalah pengikut Stalin dan anggota dari Internasional Komunis di Moskwa. Pada tahun 1925, beberapa orang pemimpin PKI membuat rencana untuk menghidupkan kembali partai ini pada tahun 1926. Meskipun ditentang oleh beberapa pemimpin PKI yang lain, seperti Tan Malaka. Pada tahun 1926, Musso menuju Singapura, di mana dia menerima perintah langsung dari Moskwa untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah kapitalis Belanda. Musso dan pemimpin PKI lainnya, yakni Alimin, kemudian berkunjung ke Moskow, bertemu dengan Stalin, dan menerima perintah untuk membatalkan pemberontakan dan membatasi kegiatan partai menjadi dalam bentuk agitasi dan propaganda dalam perlawanan nasional. Akan tetapi pikiran Musso berkata lain. Pada bulan November 1926, terjadi beberapa pemberontakan PKI di beberapa kota, termasuk Batavia. Tetapi pemberontakan itu dapat dipatahkan oleh penjajah Belanda. Musso dan Alimin ditangkap. Setelah keluar dari penjara, Musso pergi ke Moskow atau Moskwa, tetapi kembali ke Indonesia pada tahun 1935 untuk memaksakan barisan populer yang dipimpin oleh 7 anggota Kongres Komintern. Akan tetapi dia dipaksa untuk meninggalkan Indonesia dan kembali ke Uni Soviet pada tahun 1936. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta. Pada tanggal 5 September 1948, Musso memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Pada saat itu, pemerintah mengadakan program restrukturisasi dan rasionalisasi laskar-laskar pejuang.
Pada masa itu selanjutnya kemudian terjadilah pemberontakan PKI di Madiun. Ini terjadi ketika beberapa militan PKI menolak untuk dilucuti. Pihak militer menyebutkan bahwa PKI memproklamasikan Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 dan mengangkat Musso sebagai presiden, Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Akan tetapi pemberontakan tersebut dapat dipadamkan oleh pihak militer. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan sejumlah 36.000 orang dipenjarakan. Di antara yang terbunuh adalah Musso pada tanggal 31 Oktober 1948 ketika rombongannya bertemu dengan pasukan TNI yang memburunya. Akhir hidup Musso Munawar atau Paul Mussote atau yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Musso memang tragis. Setelah Madiun berhasil direbut oleh tentara Indonesia, Musso bersama Amir Syarifuddin dan pentolan PKI lainnya melarikan diri ke Ponorogo. Musso berselisih dengan Amir Syarifuddin dan memisahkan diri ke arah selatan dengan hanya dikawal oleh 2 orang saja. Sementara Amir Syarifuddin melanjutkan perjalanannya ke Pacitan. Musso dan pengawalnya kabur dengan menaiki sebuah delman, sementara tentara mengejarnya. Dalam kejar-kejaran tersebut terjadi saling tembak hingga kuda delman tertembak. Musso berlari dan bersembunyi di sebuah kamar mandi di Desa Semanding, Kecamatan Kauman, Sumoroto sekarang. Musso, sang gembong PKI itu pun tersungkur, tewas diterjang peluru panas tentara Indonesia. Mayatnya kemudian dibawa ke kota Ponorogo, diletakkan di batu pipih di depan rumah sakit untuk diidentifikasi. Rumah sakit itu kemudian sekarang berubah menjadi gedung SMP 1 Ponorogo. Sementara batu pipih untuk meletakkan mayat Musso masih ada sekarang berada di pinggir lapangan basket SMP 1 Ponorogo. Didorong rasa takut bahwa Musso akan bangkit kembali, mayat tersebut akan hidup lagi. Karena memang saat itu beredar kabar bahwa Musso memiliki kesaktian yang lebih. Oleh karenanya, mayat Musso kemudian dibawa ke alun-alun Ponorogo. Saat itu, mayat Musso pun kemudian dibakar. Ya, inilah riwayat hidup Musso Munawar, sang gembong PKI yang lahir di Kediri dan berakhir hidupnya di kota Ponorogo. Musso dikenal memang teguh pada cita-cita dan pemendirian. Akan tetapi, ternyata jalan yang dipilihnya adalah sebuah kesalahan. Belajar dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, termasuk peristiwa yang sudah ditimbulkan oleh Musso sang gembong PKI. Tentu saja ini semoga menambah wawasan kita semuanya, menjadi pelajaran hidup bagi kita semuanya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Salam.